Cinso. Terima kasih. Yang saya hormati yang dihajat atau mungkin yang ahli bait yaitu Ketua Ranting Bumi Raya. Yang saya hormati keluarga besar dari Mbak Khofifah. Pagi hari ini masih bisa dipercaya untuk numpang gawe di rumah ahli bait. Terima kasih atas dedikasi, atas sumbangsinya kepada kita semuanya. Terus momennya pagi ini terus terang kami datang ke sini, ke acara ini memang kepingin ketemu saudara-saudara kami, saudara-saudara saya yang ada di Ranting Bumi Raya. Momennya momen apa tuh? Ulang tahun IKSPI Kerasakti. Jadi kami terharu, terkesan juga dengan adanya peringatan yang namanya hari ulang tahun IKSPI Kerasakti yang ternyata sudah berumur 44 tahun. Tepuk tangan untuk Ania. Terus untuk cabang Sampit, umurnya kalau kita hitung mulai dibukanya perguruan ini dari tahun 89 sampai sekarang berarti sekitar 35 tahun. Jadi antara cabang Sampit dengan pusat perguruan bedanya 10 tahun. 9 tahun. Nah, terima kasih dengan adanya susah payah dan tertatih-tatih kami dengan saudara-saudara mengembangkan organisasi mulai tahun 1989 sampai sekarang perguruan kita masih diterima, masih dicintai oleh masyarakat Kabupaten Kota Waringin Timur dengan ukuran mulai dari ujung selatan Kota Waringin Timur sampai ujung utara Pendian. Kita semuanya saat ini masih berjalan dengan baik, diterima masyarakat. Untuk itu kami terima kasih yang sebesar-besarnya kepada warga besar Kabupaten Kota Waringin Timur. Terus kami ulangi kembali, kenapa Pak Gun setiap acara momen seperti ini kok nggak pakai baju sakral? Kami sudah 3 kali memang nggak pakai baju sakral, selalu pakai baju batik kayak undangan umum ya. Pertama kami lakukan waktu ada acara di Hotel Wira yang waktu itu ada datang dari Pak Ketum dengan perangkatnya. Terus kedua malam apa itu ada undangan di Bagendang di rantingnya Mas Nasir. Ya, yang ketiga di Bumi Raya 1. Nah, kenapa kami kok nggak mau pakai baju sakral? Kami kepingin untuk IKS cabang Sampit bersatu. Kalau sudah bersatu, nggak ada perbedaan, nggak ada saling ya mungkin terjadi gesekan ya. Dengan tentrem, ayem, kondusif, bagus, saling ketawa, saling silaturahmi. Saya akan kembali memakai baju sakral, gitu. Jadi saya terus terang mohon maaf kalau saya mengambil langkah seperti ini. Bukan tujuan kami untuk melanggar, enggak. Tujuan kami kepingin anak-anak atau anggota-anggota kita itu kembali ke tujuan awal, yaitu keempat penjuru kita cari saudara. Kalau kita sudah punya statement, punya moto seperti itu, kenapa kita harus berbeda dilanjutkan sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun nggak ada ujung pangkalnya ya. Untuk ini dengan momen ulang tahun IKS ini, ayo kita mulai sekarang tinggalkan ego masing-masing. Ayo kita bangun berorganisasi, baik itu mental, spiritual, menuju kejayaan IKSPI ke depan. Ayo semuanya sungguh, anggo. Ya.
Jadi alhamdulillah kalau memang tujuan kita untuk keempat penjuru cari saudara, kita harus sering-sering bersilaturahmi, berkomunikasi dengan baik. Terus kalau memang dalam berorganisasi itu kita juga tidak bisa lepas dari media sosial, terutama WA group ya. Kalau sekiranya kita masuk dalam anggota WA group, belum bisa menerima apa komen-komen yang ada di dalam WA group, paling tidak lebih baik mundur dari WA group, itu jalan yang bagus daripada bertahan nanti ujung-ujungnya nggak ketemu ya. Soalnya kalau masalah itu diselesaikan di WA group itu terus menerus nggak ketemu ujung-ujungnya. Yang bagus itu datang silaturahmi, ngobrol, nanti pasti ketemu jalannya gimana, depannya perbedaan apa yang paling menonjol kita selesaikan semuanya. Mau semuanya? Nah itu. Terus juga saya terima kasih sekali kepada senior mungkin atau sesepuh-sepuh yang telah hadir di sini, walaupun ada juga yang meniru saya nggak pakai baju ya, Mas Adirun mungkin nggak pakai baju kira-kira itu sama ini. Ya kalau bisa mohon Mas Adirun juga duduk bersama kami ya kan. Nanti pentolnya di sama teman-temannya situ. Moga Mas Adirun masuk di sini. Terus juga kami lanjutkan kembali, kayak apapun berorganisasi, kami juga kepingin dalam momen ini, momen hari ulang tahun IKSP Trasakti ini yang ke-44, kami kepingin berbagi cerita, berbagi kasih. Dalam arti kasih itu begini, IKS pada tahun 1988 itu sebenarnya sudah ada di Kabupaten Kota Waringin Timur. Cuma perkembangannya ada di daerah Tanjung Katung, waktu itu di perusahaan. Di situ sudah berjalan. Nah, sebelum berkembang di Kota Sampit, di Tanjung Katung itu sudah berjalan. Sampai di sana itu saya, kalau saya cerita ya, kelas balik karena tujuan kita untuk mengenang apa tadi ya, kami punya siswa 3 orang. Yang pertama itu Bapak Kasim, mungkin ada yang sebagian tahu, mungkin belum ya. Ada lagi satu yaitu Mas Adirun, monggo Mas Adirun ini. Nah, ini murid saya yang pertama yaitu Pak Asri, Pak Sadril, yang satu pulang ke Jawa di Trenggalek. Nah, setelah beliau ini belajar di Tanjung Katung, merasa saya di Tanjung Katung tadi ada perkembangan lebih bagus, akhirnya saya merencanakan untuk izin ke pemerintah, jadi berbentuk perizinan dari kepolisian, mungkin dari instansi-instansi yang lain. Akhirnya resmilah dibuka di cabang Sampit, yaitu di SPP SPMA, di kampus SPP SPMA Jalan Hari Masat, sampingnya Rumah Sakit Murjani. Nah, di situ mulai tahun 89 tahun 90 antara itu tahunnya. Nah, di situ kami pada saat itu kalau mau melatih dari Tanjung Katung ke SPMA itu satu-satunya jalan transportasi adalah lewat air, jadi lewat klotok. Kalau mungkin nekat kita bisa lewat darat, tapi jalannya belum beraspal, mungkin jalan tanah masih satu depa. Kadang-kadang kalau kita lewati itu namanya apa, kayu-kayu itu kita lewati kayak mungkin ya, lepas itu. Jadi apapun itulah jeripayah untuk mengembangkan organisasi. Nah, di Sampit akhirnya kami memulailah di kampus SPP SPMA. Nah, di situ kami pengesahan, di situ punya murid pengesahan itu ya angkatannya si Pak Mahmudin, Mas Samsul ya, dan
rekan-rekan. Nah, akhirnya terus berkembang. Akhirnya sampailah sekarang banyak ya, nah seperti itu. Jadi itulah cerita kilas balik untuk perjalanan kami di dalam mengembangkan organisasi di Kabupaten Utara Timur. Juga perlu saya tambahi, ini juga sebagai motivasi ataupun dasar-dasar organisasi, kami juga dalam mengembangkan organisasi pernah memprakarsai yang namanya IPSI. IPSI itu Ikatan Pencak Silat Indonesia Kabupaten Utara Timur. Waktu itu saya dengan ketua cabang PSHT yang waktu itu dipimpin oleh Pak Domo ya. Kami memprakarsai untuk pendirian IPSI di Kabupaten Utara Timur. Berdua ya. Terus diselenggarakan pertama kali IPSI itu di Habaringurung, gedung Habaringurung. Seperti itu. Jadi kami pada saat itu sebenarnya sudah menitik dasarkan bahwa organisasi kita arahnya selain untuk mendidik generasi muda ke arah yang lebih bagus, arah yang benar, juga mengarahkan ke jurusan berprestasi. Jadi nggak cukup untuk belajar di dalam intern, tapi juga mengenal di dalam luar eksternnya. Jadi berprestasi. Jadi sudah saya letakkan dasar-dasar untuk berprestasi. Namun namanya perkembangan berorganisasi, kami juga ada silih berganti pemimpin, silih berganti manajemen, silih berganti kepengurusan. Di situ ada program dan kebijakan dari masing-masing pemimpin. Dan setiap pemimpin pun punya cara, setiap pemimpin punya tata cara manajemen yang berbeda-beda. Walaupun kayak apapun, kami tetap menghormati, menjunjung tinggi apapun yang ada di kepemimpinan kita. Jadi begitulah sekelumit kilas balik perjalanan organisasi IKSP Sakti. Mudah-mudahan di tahun-tahun dari sekarang ke depannya kita berpadu lebih baik, lebih bagus, baik itu prestasi tingkat daerah, tingkat nasional, mudah-mudahan bisa tembus sampai tingkat internasional lewat pertandingan, event-event apapun yang diselenggarakan oleh pemerintah. Untuk itu mohon saudara semua, baik senior, junior, anak-anak, mulai sekarang kita tingkatkan dulu persatuan untuk menuju kejayaan berprestasi. Sekian ulasan ataupun sambutan dari kami. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan tadi bisa memberikan kenangan, memberikan kesan kepada kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.